Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye, Ziting dan Jia Hui menghargai gulungan yang diberikan oleh Li Qiye sehingga mereka berusaha lebih keras lagi. Murid biasa seperti mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan prestasi hukum tingkat ini, apalagi berlatih bersama mereka. Mereka diturunkan oleh nenek moyang sehingga hanya orang tua ke atas yang bisa menggunakannya. Ini semua berkat Li Qiye sehingga mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Li Qiye sesekali membantu mereka sehingga proses ini menjadi lebih lancar. Siswa yang berkemauan keras dan guru yang baik adalah resep sukses. Mereka menyerap ajarannya seperti spons dan menikmati sepenuhnya potensi tersembunyi mereka. Ziting lebih berbakat di antara keduanya. Selain itu, dia bergabung dengan sekte tersebut lebih awal sehingga budidayanya juga jauh lebih kuat. Namun, setelah pemolesan di Gunung Ilahi, Jia Hui memperoleh batas yang lebih tinggi di atas hati Dao yang lebih kuat. Oleh karena itu, dia memiliki potensi lebih dari sebelumnya. Secara keseluruhan, kedua saudara ini melatih sepenuh hati mereka selama periode ini. Mereka berkompetisi sambil tetap memberikan dukungan penuh satu sama lain sehingga mereka berkembang seperti angin. Persahabatan seperti ini jarang terjadi dan pengalaman ini hanya memperkuatnya. Kenyataannya adalah bahwa Mounswar tidak memiliki sesuatu yang layak untuk dilihat oleh Li Qiye. Namun, dia bersedia tinggal karena satu alasan sederhana, nenek moyang umur panjang. Pria itu tidak lagi memiliki garis keturunan di 9 dunia, jadi ini adalah cara Li Qiye untuk mengingat selain mengakhiri rangkaian karma ini. Orang lain datang ke halaman untuk belajar bersama kedua gadis itu, Li Jiankun. Dia tahu bahwa mereka berkembang begitu cepat karena Li Qiye. Hal ini tentu saja menggiurkan dia karena dia ingin memiliki beberapa prestasi serta kakak pertama Mounswar. Sayangnya, kekuatan dan masalah saat ini membuatnya sulit untuk mencapai apapun. Karena itu, dia meminta bantuan keduanya. Mereka memiliki kesan yang baik terhadapnya sehingga mereka mengizinkannya datang untuk meminta bantuan Li Qiye. Jiankun bangun pagi-pagi sekali untuk mandi bersih dan datang dengan sikap resmi dan hormat untuk menemui Li Qiye. Junior ini buta karena tidak melihat Gunung Tai, mohon maafkan saya, senior. Jiankun berlutut dan meminta maaf dengan tulus, kultivasi saya mengalami stagnasi dan penuh kekurangan. Tolong beri saya satu atau dua petunjuk. Dia bersujud sepenuhnya tetapi Li Qiye tetap tertidur. Meskipun demikian, pemuda tersebut terus merosot di sana. Dia tahu bahwa mendapatkan bimbingan seorang master tidaklah mudah. Seseorang harus memiliki hati yang tulus. Sayangnya, Li Qiye masih belum merespon. Kedua gadis itu sudah terbiasa dengan hal ini sehingga mereka meminta Jiankun pergi. Kegagalan ini tidak mematahkan semangatnya. Dia kembali setiap hari untuk menyambut Li Qiye dengan kowtow sambil melaporkan status rusaknya saat ini secara lengkap. Tentu saja, ini tidak diperlukan karena Li Qiye dapat melihat segala sesuatu tentang dirinya. Jiankun bertahan selama beberapa hari dan Li Qiye masih belum bangun. Proses ini berlangsung beberapa saat hingga menjadi kebiasaan. Setiap hari sebelum pelatihan, Jiankun akan datang menemui Li Qiye terlebih dahulu untuk mendapatkan laporan. Bodoh, dia akhirnya mendapat tanggapan yang telah lama ditunggu-tunggu suatu pagi. Senior, Jiankun bertindak seolah-olah ini adalah suara menyenangkan dari peri cantik. Dia menunjukkan rasa hormat penuh dan bertanya, maafkan kelancangan saya. Saya bingung dengan dao saya, tolong jelaskan, senior. Seni pedang abadimu yang melonjak di bor dengan sangat buruk, kesalahan dari ajaran gurumu dan pemahamanmu yang buruk. Li Qiye berbicara tanpa membuka matanya, pergi, jangan ganggu aku lagi. Oleh karena itu, dia menjentikkan jarinya dan memasukkan hukum Dao ke dalam otak pemuda itu. Ledakan, gelombang muncul di benak Jiankun, hampir lautan pengetahuannya. Memperbaiki, dia bisa mendengar suara pedang menggema. Hukum tersebut berubah menjadi pedang dewa yang mulai menari sesuai dengan variasi seni pedang abadi yang melonjak. Gambar-gambar ini benar-benar mempermalukan kaum muda. Dia menyadari bahwa apa yang dia pelajari di masa lalu adalah sebuah tontonan yang terlalu mengerikan untuk ditanggung. Ia memiliki kelemahan yang tak terhitung jumlahnya karena salah di bor. Seperti kata pepatah,
perbedaan kecil dapat menyebabkan kesalahan besar. Dia mendapati dirinya tercerahkan sambil perlahan-lahan mencerna seni pedang ini dan menjadi penggemar satu pepatah lagi, satu percakapan di seberang meja dengan orang bijak bernilai lebih dari 10 tahun untuk dibaca. Saya sangat berterima kasih atas bimbingan Anda, senior. Dia melakukan 9 koutou penuh sesudahnya. Li Qiye, tentu saja, tidak bereaksi terhadap tindakan ini. Jian Kun tidak berani serakah. Hanya satu pedang seni saja sudah cukup untuk seumur hidup, jadi dia pergi. Tidak butuh waktu lama sebelum sekelompok orang mulai berlutut di halaman, semua tetua dipimpin oleh kepala sekolah sendiri. Ternyata setelah diajar oleh Li Qiye, seni pedang abadi yang melonjak milik Li Jiankun menjadi lebih mendalam dari versi masternya. Setelah bertanya-tanya mengetahui detailnya dan dengan cermat memikirkan variasi baru, pria itu menjadi merah karena malu. Dia berpikir bahwa dia menghambat kemajuan muridnya sendiri dengan mengajarkan versi buruk dari hukum pedang ini. Oleh karena itu, dia juga mendapat manfaat dari versi baru dan segera melaporkan hal ini kepada kepala sekolah. Giliran Chen Weizeng yang terkejut dan dia memanggil para tetua lagi untuk kesempatan sekali dalam sejuta tahun ini. Seorang guru yang bijaksana tinggal di sekte mereka sehingga sudah waktunya untuk mencari bantuan. Itu sebabnya mereka semua terpuruk di tempat Li Qiye, menginginkan bimbingannya. Ketika Jia Hui dan Ziting membuka gerbang di pagi hari dan melihat kelompok itu berlutut di sana, tentu saja mereka terkejut. Tentu saja, mereka juga tidak berani mengatakan apapun dan hanya berdiri diam di samping. Li Qiye sama sekali tidak terkejut dengan pemandangan ini. Chen Weizeng menahan napas dan berlutut tanpa suara bersama yang lain, menunggu persetujuan Li Qiye. Hari-hari berlalu tanpa hasil apapun. Mereka menunjukkan ketulusannya dengan terus berlutut di tempat yang sama. Matahari menjadi berubah bulan dan sebaliknya berkali-kali. Suatu hari, Li Qiye akhirnya membuka matanya. Leluhur, tolong bantu kami. Chen Weizeng memohon bersama para tetua. Li Qiye menatap ke arah para tetua yang sedang berlutut dan berkata dengan datar, "Rabun, sekali lagi, tidak memahami apa yang ada di depan saat mencari hal-hal yang tidak dapat dijangkau. Tanah Dao Menguar telah diaktifkan sepenuhnya sekarang dan penuh dengan kekuatan. Warisan orang bijak dan kaisar memiliki mantra dan rune di mana-mana. Pergi dan dengarkan mereka, maka kamu akan mendapatkan apa yang pantas kamu dapatkan." Teruskan saya mengajar sekelompok orang tua memilih demi memilih. Apakah saya harus menemukan hukum prestasi yang cocok untuk Anda masing-masing? Pergi mencari Grand Dao Anda sendiri. Kembalilah dengan pertanyaan aktual jika perlu, jangan berpikir untuk mendapatkan sesuatu secara cuma-cuma. Li Qiye tidak terkesan dengan kelompok itu. Para tetua bertukar pikiran dan menilainya. Mereka kemudian mengangguk setuju. Chen Weizeng dengan hati-hati memikirkan hal ini dan merasakan hal yang sama. Ini memang kesempatan terbaik untuk berlatih keras setelah semua yang ada di sekte mereka terbangun. Terima kasih atas bimbinganmu, leluhur. Weizeng membungkuk terlebih dahulu, lalu yang lainnya mengikuti. Meskipun Li Qiye tidak mengajari mereka, dia memang telah mengarahkan mereka ke jalan yang benar. Mereka tiba-tiba mempunyai tujuan yang jelas dalam pikiran mereka. Chen Weizeng, tetap di sini. Li Qiye berkata ketika kelompok itu hendak pergi. Weizeng terkejut dan menurut. Para tetua lainnya menjadi iri tetapi tetap bersikap hormat. Weizeng menjadi bersemangat, tidak mengira mendapat kehormatan bisa bertemu solo dengan Li Qiye. Kamu adalah penguasa Mount Sword, yang memiliki budidaya dan bakat tertinggi, kata Li Qiye. Saya tidak layak menerima pujian Anda, leluhur. Weizeng membungkuk dengan tangan lurus ke bawah. Jangan terlalu cepat bahagia. Li Qiye berkata dengan datar, ini berarti kamu bertanggung jawab atas pengajaran dan revitalisasi Dao. Pria itu terlempar kembali ke dunia nyata dan memasang ekspresi pahit. Hatinya ingin melakukan semua itu namun kemampuannya terbatas. Hari ini, saya akan mengajari Anda Dao dengan harapan Anda mampu memikul tanggung jawab ini. Li Qiye mengakhiri ini dengan jentikan jari. Berdengung. Beberapa hukum Dao tertanam dalam pikiran Weizeng. Ledakan. Beberapa bab Dao terbuka di dalam dan menciptakan banyak gelombang. Mereka ingin menyatu dengan Grand Dao miliknya sendiri. Weizeng sangat gembira karena bab-bab khusus ini adalah hukum prestasi terkuat yang pernah dia kembangkan. Tetua lain di sekte tersebut juga telah berlatih bersama mereka.
Kebahagiaan segera digantikan dengan rasa malu saat menyadari banyaknya kesalahan yang telah dilakukannya saat mempelajarinya. Bimbingan Li Qiye memungkinkan dia mendapatkan pencerahan dengan cepat sambil membuka pintu yang benar-benar baru. Dia mencapai tingkat pemahaman Dao yang benar-benar baru dan lonjakan juga melonjak ke langkah berikutnya. Kebingungan dan masalah sebelumnya dalam budidaya yang mengakibatkan kemacetan dapat segera dihilangkan setelah membaca bab-bab ini. Ini lebih baik daripada bermeditasi selama 1000 tahun berturut-turut, panen yang luar biasa. Dia menjadi lebih yakin bahwa Li Qiye adalah nenek moyang mereka, seseorang dari zaman kuno yang memiliki ikatan mendalam dengan nenek moyangnya. Kalau tidak, bagaimana Li Qiye bisa mengetahui manfaat hukum mereka dengan begitu sempurna? Sayangnya, dia tidak tahu bahwa Li Qiye adalah orang yang paling berpengetahuan di dunia dalam hal Grand Dao nenek moyangnya. Dia tidak perlu melihat hukum manfaat Mount Sword. Hanya dengan melihat fondasi sekte tersebut, dia dapat memperoleh setiap berkat hukum berkat pengetahuannya sendiri tentang banyak sekali Dao. Terima kasih telah mengajariku, leluhur, aku tidak akan mengecewakanmu. Dia bersujud setelah menenangkan pria yang sedang tidur itu. Dia kemudian dengan penuh hormat melakukan hormat keberangkatan, tidak berani mengeluarkan suara agar dia tidak mengganggu Li Qiye. Langit dan bumi terbalik menjadi bagi Mount Sword setelah kedatangan Li Qiye. Para tetua dan murid tidak menjadi ahli hanya dalam satu malam atau apapun, hanya energi padat yang ditemukan dari atas ke bawah di sini. Semua orang tiba-tiba jatuh cinta dengan pelatihan. Biasanya, mereka mengerahkan upaya 80% sekarang tetapi, mereka tidak menahan apapun. Kemunduran membuat mereka mengalami demoralisasi di masa lalu, sehingga mengakibatkan pelatihan dalam cara yang lesu. Sudah lama sekali mereka tidak memiliki seorang ahli atau jenius sejati, yang mampu meningkatkan semangat mereka. Biasanya, anggota sekte terkuat berhenti di alam dewa sejati. Hanya sedikit yang benar-benar bisa menjadi ascender. Coba pikirkan, bagaimana mungkin seorang guru yang baik bisa keluar dari sekte seperti ini? Bagaimana seseorang bisa memotivasi badan pelajar? Itu sebabnya banyak murid di sini merasa puas hanya dengan menjadi dewa sejati. Hal yang sama juga terjadi pada para tetua. Mereka berpikir bahwa meskipun mereka berusaha seumur hidup, mereka tidak akan mampu melampaui titik ini. Menjadi Ascenders dan Eternals tetap menjadi impian belaka. Pesimisme yang meresap ini membuat suasana Mount Sword stagnan dibandingkan kekuatan sesungguhnya. Semua ini berubah dengan kedatangan Li Qiye. Karena mereka memiliki leluhur yang kuat sebagai pendukung mereka sekarang, para tetua, pelindung, dan pemimpin aula menemukan harapan untuk revitalisasi. Fondasi yang terstimulasi memungkinkan penanaman lebih mudah. Munculnya relik dan rune kuno dari orang bijak kuno memberi setiap orang peluang bagus. Oleh karena itu, semua orang di sekte berusaha lebih keras, menyadari bahwa hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Ada rasa urgensi dan kebutuhan untuk bangkit menghadapi situasi ini. Terlebih lagi, mereka tahu bahwa jika mereka tidak berusaha, mereka juga tidak akan bisa mendapatkan bimbingan dari Li Qiye. Para eselon atas, karena usia mereka, berlatih jauh lebih keras dibandingkan dengan para ahli normal. Mereka tidak ingin terjebak pada level mereka saat ini selamanya tanpa bimbingan Li Qiye. Di sisi lain, generasi muda tidak melakukan pekerjaan yang buruk. Jia Hui dan Ziting memberikan dampak positif pada motivasi mereka. Di masa lalu, banyak murid yang berada di atas mereka dalam hal budidaya. Jia Hui lebih buruk lagi. Sayangnya, Jia Hui baru-baru ini melonjak dan melampaui rekan-rekannya. Namun, dia tidak berpuas diri sama sekali dan tetap mempertahankan etos kerja yang sama. Teman-temannya tidak mau memakan debunya selamanya jadi mereka mulai berusaha lebih keras juga. Waktu berlalu sementara semua orang tenggelam dalam kerusakan. Sudah setengah tahun sejak kedatangan Li Qiye. Seluruh sekte telah meningkat pesat. Bagi sebagian orang, periode ini setara dengan sesi 10 tahun di masa lalu, bahkan mungkin lebih lama. Eselon atas sudah memiliki akumulasi dan pengalaman yang dibangun. Mereka terjebak karena hambatan tertentu yang mengikat mereka. Sayangnya, dengan bantuan Li Qiye dan kekuatan Dao yang berasal dari Mount Sword, mereka mampu mencapai level berikutnya. Atmosfer dan moral di Mount Sword berada pada titik tertinggi sepanjang masa. Orang tidak bisa makan dan tidur, meskipun untuk tujuan yang baik, cocok untuk ditanam.
Hari ini, kepala sekolah Chen Weizeng berlari masuk dan melaporkan, "Leluhur, utusan patroli dari 8 Trigram, Tuan Fu ada di sini." Li Qiye berada dalam kondisi tidak aktif seperti biasa, sepertinya tidak mendengarkan. "Tuan Fu ada di sini untuk urusan yang berkaitan dengan mahkota berbudi luhur. Saya yakin 8 Trigram tidak akan membiarkan kita memiliki orang bijak sehingga mereka ingin mengambil alih mahkota. Silakan buat keputusan Anda, leluhur." Weizeng sudah terbiasa dengan ini dan terus melaporkan. Di masa lalu, orang bijak berikutnya adalah urusan Mount Sword. Kekuatan besar lainnya di sistem iblis abadi tidak memenuhi syarat untuk terlibat. Sayangnya, hal ini tidak lagi terjadi. Mount Sword telah jatuh sementara orang bijak bertanggung jawab untuk menyambut bentuk baru dari ayah nenek moyang abadi. Oleh karena itu, status dan peran ini sangat penting dan sangat dihormati dalam sistem. Itu mewakili cabang ortodoks di Immortal Demon. Namun, sebagai salah satu garis keturunan terkuat dalam sistem saat ini, 8 Trigram tidak memiliki peran dan status sebagai cabang utama. Dengan demikian, kembalinya mahkota menggoda mereka, tidak sulit bagi mereka untuk mengambil dari Mount Sword saat ini, karena itulah kunjungan utusan ini. Bukan masalah besar, biarkan dia datang karena dia sudah ada di sini. Li Qiye berbicara tanpa membuka matanya. "Leluhur, utusan ini adalah ascender tingkat ketiga." Weizeng menggosok kedua tangannya dengan canggung. Ingat, dia masih yang terkuat di Mount Sword sebagai dewa sejati. Dia tidak akan bisa menghentikan utusan ini untuk mengambil mahkota secara paksa, tidak ada orang lain di sekte ini yang bisa melakukannya. Itu sebabnya dia tidak punya pilihan selain melaporkan hal ini kepada Li Qiye karena ini adalah peristiwa besar. "Dorong aku keluar," Li Qiye memberitahu Jia Hui. Weizeng menjadi sangat gembira. Keterlibatan Li Qiye berarti mereka akan mampu mempertahankan mahkotanya. Aula konferensi Mount Sword biasanya dimaksudkan untuk musyawarah tingkat tinggi dalam sekte tersebut. Hari ini, diambil oleh tamu dari 8 Trigram, utusan yang bertanggung jawab untuk berpatroli di berbagai sekte bernama Fukun. 8 Trigram segera mengirimnya ke sini setelah menerima berita tentang mahkota. Dia membawa serta kelompok elit juga, membuat niat kerajaan menjadi jelas. Mereka jelas tidak ingin orang bijak berikutnya yang ditunjuk berasal dari Mount Sword. Karena mahkota telah kembali, maka harus dibawa ke kerajaan mereka. Hanya mereka yang layak memiliki item setingkat ini. Fukun datang dengan keyakinan mutlak, tidak ada yang keluar dari jalur untuk merebut mahkota, termasuk membunuh semua orang di sini. Seorang utusan bukanlah posisi yang bergengsi tetapi sangat berpengaruh. Terlebih lagi, ascender tingkat ketiga seperti dia seharusnya tidak memiliki masalah dalam berharap dengan sekte kecil ini. Orang dapat dengan mudah melihat perbedaan kekuatan dari hal ini. Kerajaan bisa dengan santai mengirimkan utusan manapun dan itu masih cukup untuk menyapu Mount Sword. Jika dibandingkan, kerajaan itu sendiri adalah raksasa. Fukun duduk di posisi utama yang diperuntukkan bagi kepala sekolah. Tentu saja, dia tidak terlalu peduli karena dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di sini. Di sekelilingnya ada master berseragam dengan aura agresif. Ini jelas merupakan pejuang yang tangguh dalam pertempuran. Kelompok elit ini dulunya bertugas untuk bermalam di kerajaan. Fukun duduk di sana dengan sikap angkuh, bertindak seolah-olah ini adalah rumahnya sendiri. Merpati telah mengambil alih sarang burung murai. Para anggota eselon atas Mount Sword jelas tidak senang dengan sikapnya. Sayangnya, mereka tidak dalam posisi untuk mengatakan apapun. 8 Trigram dapat dengan mudah memutarnya. Saat ini, Weizeng masuk bersama Jia Hui dan Li Qiye. Anggota yang lebih tua menghela nafas lega dan merayakannya di dalam. Guru sekolah mereka telah berhasil mengundang leluhur mereka untuk terjebak dalam kekacauan ini. Mahkota tidak akan pernah meninggalkan Mount Sword sekarang. Fukun memperhatikan ketiganya dan membukakan matanya. Dia dengan dingin mengucapkan, "Kepala sekolah Chen, memperkuat apa yang kamu lakukan membawa orang cacat ini ke sini." Dia tidak berusaha menyembunyikan perasaan superioritasnya dan kekuasaan atas guru sekolah Mount Sword. "Utusan, ini nenek moyang kita." Weizeng menahan diri, berpikir bahwa ini adalah kesalahannya sendiri karena menjadi lemah. "Leluhur," Fukun menyoroti Li Qiye dan memperhatikannya dengan baik-baik, dan mendapati bahwa orang ini hanyalah seorang cacat yang berkursi roda. "Tuan sekolah Chen, omongan kosong ini tidak bisa menipu saya.
Sekte Anda mengumumkan bahwa leluhur Anda yang penyendiri telah kembali dan membawa kembali mahkota berbudi luhur. Itu sebabnya Anda akan membentuk generasi bijak baru, kata Fukun. Utusannya, kedengarannya benar, jawab Wei Zeng. Saya khawatir upaya penipuan ini tidak akan berjalan sesuai rencana Anda saat saya ada. Itu orang bijak barumu. Seorang gadis kecil yang masih basah di belakang telinganya berani menyebut dirinya seorang bijak. Ketahui batasanmu. Fukun berbaur dan melihat ke arah Jia Hui. Tepatnya, mahkota di kepalanya. Itu adalah mahkota berbudi luhur yang mistis. Dia belum pernah melihat mahkota itu sebelumnya, hanya berpikir bahwa itu adalah miliknya sekarang. Ya, utusan. Wei Zeng mengetahui niat jahatnya. Dia akan menyuruh Jia Hui bersembunyi jika Li Qiye tidak ikut. Kepala sekolah Chen, tindakan sekte Anda dapat dianggap berbohong kepada orang-orang dan mengganggu ketenangan sistem iblis abadi, sebuah pelanggaran serius. Fukun menyatakan, serahkan mahkota kebajikan untuk memaafkan sekte Anda atau menjalankan hukuman berat. Utusan, penetapan tahap selanjutnya adalah tanggung jawab Mounsward dan urusan internal. Kami hanya perlu melaporkan hal ini kepada sesama sekte, tidak perlu ada orang lain yang terlibat. Wei Zeng menjawab dengan sopan. Memang benar demikian, tidak ada sekte lain yang memenuhi syarat untuk mengganggu penunjukan orang bijak, bahkan balai panjang umur pun tidak. Tuan Sekolah Chen, perhatikan apa yang kamu katakan. Fukun membalas, waktu telah berubah, sekte Anda yang jatuh telah kehilangan kualifikasi untuk memegang mahkota atau membangun orang bijak. Melakukan hal itu hanya menghina gelar orang bijak. Matanya menjadi tajam dengan kilatan dingin, jadilah cerdas dan serahkan mahkotanya, jangan membuat kesalahan ini. Wei Zeng menarik napas dalam-dalam dan memasang ekspresi serius, utusan, selama jutaan tahun sekarang, mahkota selalu menjadi milik Mounsward. Orang bijak itu juga pasti dari Mounsward, tidak ada yang bisa mengubah fakta ini. Kepala Sekolah Chen, apakah Anda yakin sekte Anda mampu mempertahankan mahkota ini? Niat membunuh Fukun meningkat. Ancaman terang-terangan Fukun mengubah ekspresi para tetua. Utusan Fu, mahkota berbudi luhur adalah warisan kita yang menentukan. Orang bijak juga merupakan kekayaan kita. Wei Zeng menarik napas dalam-dalam dan mengingatkan, nenek pembelajaran yang hebat telah membuat peraturan ini. Kami juga yang menyambutnya setelah setiap siklus diputar. Hal ini tidak berubah selama jutaan dan jutaan tahun di sistem iblis abadi karena ini adalah kehendak nenek moyang. Wei Zeng mengingatkan Fukun bahwa Mounsward taat hukum dan memiliki status yang pantas untuk melakukan hal ini. Haha, guru sekolah Chen, jangan lambaikan bulu ayam sebagai tanda otoritas. Fukun mencibir, sekte Anda yang jatuh tidak lagi memenuhi syarat untuk mewarisi mahkota atau membangun orang bijak berikutnya. Inilah waktunya bagi Anda untuk menegaskan diri karena peraturan sudah mati, sementara masyarakat masih hidup. Mereka akan diganti jika sudah tidak sesuai lagi. Apakah Anda ingin menjadi pelanggar hukum, utusan? Nada suara Wei Zeng menjadi serius, bahkan sampai mengubah keinginan nenek moyang. Apakah kamu tidak takut akan serangan balik dari garis keturunan lainnya di sistem iblis abadi? Anda lebih-lebihkan gawatnya situasi ini. Fukun tersenyum, dunia tidak berani mengkritik kerajaanku. Itu adalah silsilah terhebat di Immortal Demon sekarang dengan otoritas penuh. Kami adalah cabang ortodoks baru dan harus mewarisi berbagai keinginan nenek moyang. Dan bagaimana dengan Aula Abadi? Menurut Anda di mana posisi mereka, utusan? Kata Wei Zeng. Fukun menjadi membeku setelah mendengar ini, ekspresi berubah. 8 Trigram memang merupakan kerajaan terbesar di Immortal Demon dan memiliki banyak potensi militer. Sayangnya, masih ada satu silsilah yang mereka waspadai, Longevity Hall. Longevity Hall adalah keturunan terkuat dan paling misterius, yang benar-benar memiliki sistem kendali. Nenek moyang adalah sosok yang sulit dipahami pada zamannya, terutama setelah banyak generasi yang melahirkan. Orang-orang tidak mengetahui lokasinya. Dia mengizinkan Longevity Hall untuk mengatur Immortal Demon dan menjadi wakilnya. Dengan kata lain, perintah mereka adalah perintahnya. Mereka mempertahankan status tertinggi ini untuk jangka waktu yang lama. Namun, ketika nenek moyang berhenti bereinkarnasi, Aula juga berhenti memedulikan hal-hal duniawi dan dunia luar. Meskipun demikian, ia masih mempunyai status penting dalam sistem dan tetap kuat seperti sebelumnya. Ketika Aula semakin menjauhi politik, 8 Trigram mengambil keuntungan dari ini dan bangkit.
Seringkali, mereka mengaku sebagai cabang ortodoks yang memiliki otoritas penuh atas sistem. Tentu saja, banyak negara besar tidak mengakui klaim mereka ini. Seseorang tidak dapat menyangkal kekuatan mereka, tetapi jika mereka menginginkan status cabang utama, mereka harus mendapatkan persetujuan dari Evergreen Hall. Entah itu, atau kehancuran aula. Selama ini, kerajaan tetap mewaspadai kekuatan misterius ini. Ini adalah alasan lain mengapa mereka menginginkan Virtuous Crown. Dengan demikian, ditunjuklah orang bijak berikutnya, yang berarti bahwa mereka akan mendekat lebih dekat untuk menjadi cabang ortodoks, atau setidaknya semakin melegitimasi klaim tersebut. Dengan itu, mungkin mereka bisa menantang status aula dalam sistem. Fukun memasang ekspresi dingin lagi dan mengancam, "Kepala sekolah Chen, aku tidak akan menyia-nyiakan kata-kata kamu lagi, jadi-jadilah pintar sekarang dan dapatkan manfaatnya. Jika tidak, jangan salahkan saya atas apa yang akan terjadi. Anda akan menjadi orang berdosa di Mount Sword ketika berubah menjadi abu karena membuat keputusan yang buruk." Dia telah mencoba banyak metode persuasif pada saat ini, baik keras maupun lembut. Sudah waktunya bagi dia untuk mengambil mahkota kebajikan dan membawanya kembali ke kerajaannya. "Utusan Fu, kamu ingin mengambil dengan paksa." Wei Zeng tahu ini akan terjadi, tetapi dia tetap marah. Dengan paksa, Fukun mencibir dan memandang para tetua dengan jijik sebelum menatap Wei Zeng lagi. "Guru sekolah, hanya berdiri menunjukkan belas kasihan. Jika kalian berani mencoba dan melawan, kami akan membantai kalian semua. Kamu mengira kami sedang tidur?" Seorang penatua tidak bisa lagi tenang. Fukun melanjutkan, "Saya sendiri dapat mengambil 10 dan menyapu sekte Anda. Ayo, coba jika kamu berani, lihat apakah kamu dapat melakukan satu pukulan." Anda, tetua ini sebenarnya ingin segera keluar, tetapi yang lain menahannya. Para tetua dari Mount Sword meringis jelek, marah karena pelanggaran itu. Hanya sekelompok semut. Fukun mengabaikan mereka dan perlahan mengangkat tangan ke arah kepala sekolah, "Patuh dan serahkan mahkotanya atau menghadapkan kehancuran." Mount Sword hidup berdampingan dengan Virtuous Crown, tidak ada yang bisa memisahkan keduanya. Warna Wei Zeng berubah dari merah menjadi putih sebelum menjawab dengan kuat. "Baiklah, aku akan melihat siapa dari sektemu yang bisa menghentikanku." Fukun hadir, siap membunuh. Dia melangkah maju dan meraih mahkota di atas kepala Jia Hui. Wei Zeng mencoba menghentikannya tetapi sudah terlambat. Yang pertama hanyalah dewa sejati sedangkan yang lainnya adalah ascender tingkat ketiga. Dia lebih rendah dalam hal kekuatan dan kecepatan. Bam! Tangan Fukun didorong ke belakang. Dia terhuyung mundur satu langkah sebelum menatap lurus ke arah Li Qiye. Orang cacat ini hanya menjentikkan kulkas dan berhasil menghentikan. "Siapa kamu?" Fukun berteriak. Li Qiye tidak merespon sama sekali, bahkan tidak membuka matanya dan memandangnya. Ini membuat Fukun marah karena diperlakukan seperti ini oleh seorang pemuda di sekte kecil ini. "Tidak bisa bersembunyi lebih lama lagi, mari kita lihat apa yang kamu dapat." Teman-teman, potong dia menjadi beberapa bagian. Dia dengan kejam mengancam dan memberikan perintah. "Memperbaiki." Para elit yang berdiri di sisinya menghunuskan pedang mereka. Kelompok ini berpengalaman dalam pengendalian dan penghapusan. Mereka tidak menahan apapun dan melepaskan gelombang energi pedang ke arah Li Qiye. Kilatan seputih salju menenggelamkannya, hampir membuatnya hancur berkeping-keping saat bersentuhan. Sayangnya, Li Qiye masih tertidur di kursi rodanya hingga membuat takut para tetua. "Hati-hati!" Salah satu dari mereka berteriak keheranan. Gelombang energi yang tajam mengepul dan menenggelamkan Li Qiye. Hasil yang mengerikan sepertinya tidak bisa dihindari. Para tetua dan kepala sekolah Mount Sword sangat ketakutan. Jia Hui yang berdiri di dataran menjadi pucat. Dia bisa merasakan gigitan pedang ini yang menusuk tulang, mampu mengikis daging dari tulangnya. Dalam sepersekian detik ini, Li Qiye mengarahkan satu mikroskop ke langit dan menghancurkan ruang di keberlangsungan serta semua hukum. Meletus. Ruang hancur seiring dengan semua pedang yang terbungkus di dalamnya. Selanjutnya, orang-orang berseragam itu diberi darah. Bilah-bilah yang patah dan orang-orang yang hancur tampak seperti gambar diam yang mengejutkan. Akibatnya, para penonton menjadi ternganga. Hanya satu serangan jari yang menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. "Pergilah ke neraka." Fukun menyerang tanpa peringatan apapun, dibungkus dengan kedua tangannya. Pedang itu menembus ruang dan muncul di atas kepala Li Qiye dengan kecepatan kilat.
Hati-hati, Wei Zeng hanya bereaksi ketika bilah musiknya hanya berjarak beberapa inci karena kecepatannya yang luar biasa. Memperbaiki. Namun, para penonton melihat gambar Li Qiye yang memegangnya dengan dua jari. Matanya masih tertutup namun dia tidak mengalami kesulitan untuk menghentikannya. Bilanya muncul di hadapannya dan ingin dihentikan. Mengaktifkan. Fu Kun yang menakutkan mengerahkan energi sejatinya untuk menarik kembali pedangnya. Sayangnya, jari-jari Li Qiye tetap stabil seperti dua batu yang saling menempel. Dia menjadi merah karena berusaha keras untuk memindahkannya. Dia segera tahu bahwa masalahnya menjadi buruk dan langsung mundur. Sayangnya, semuanya sudah terlambat. Memperbaiki. Pedang itu hancur. Dia bahkan tidak bisa keluar dari ruang konferensi sebelum sebuah telapak tangan terbang lurus ke arahnya. Fu Kun menggerutu dan membuang semua hartanya pada saat yang sama sambil memanfaatkan hukum jasa terkuatnya. Sayangnya, hukum dan harta karun ini juga hancur sehingga dia ditangkap oleh tangan Li Qiye. Fu Kun merasa sangat kecil setelah ditangkap meskipun Li Qiye tampak seperti orang cacat di kursi roda itu. Pria ini lebih mirip dengan raksasa yang sedang tidur dari zaman dahulu. Kebangkitannya bisa membuat dunia bergetar. Li Qiye akhirnya membuka matanya dan Fu Kun merasakan riak di angkasa. Terbukanya matanya berarti siang hari, sedangkan menutupnya membawa kegelapan bagi dunia. Anehnya, kegelapan, dalam hal ini, tidak akan terlalu menakutkan. Hari di mana binatang itu sedang bekerja untuk meneror seluruh penduduk. Jangan lakukan hal gila. Fu Kun yang bertepuk tangan berteriak, aku iri dengan 8 trigram. Kamu tidak bisa membunuhku, kita punya jutaan dewa sejati dan 100.000 yang abadi. Oh ya, Li Qiye berkomentar dengan malu-malu. Nada santainya membuat Fu Kun ketakutan. Dia mulai memohon, Sen, tidak, yang mulia leluhur, orang rendahan ini tapi karena menyinggung perasaan Anda. Aku juga anggota sistem iblis abadi. Dan juga keturunanmu, tolong selamatkan seumur hidup. Fu Kun tidak lagi peduli dengan wajah dan reputasinya, hanya memikirkan bagaimana mempertahankan hidupnya. Mati berarti kehilangan segalanya jadi dia langsung kebobolan. Maaf, aku tidak punya keturunan sepertimu. Li Qiye melemparkan Fu Kun ke tanah dan melumpuhkan Grand Dao serta menghancurkannya dengan satu jari. Tidak, Fu Kun menjerit dan lumpuh, sepertinya berubah menjadi manusia berusia 100 tahun. Kehilangan mengecewakannya lebih menyakitkan daripada mati. Enyahlah. Jika saya melihat Anda atau siapapun dari 8 trigram di sekitar bagian ini, tidak ada belas kasihan yang akan diberikan. Li Qiye menyatakannya sebelum menutup matanya lagi. Fu Kun bergidik dan bersiap keluar. Prospek masa depan suram tapi setidaknya dia mempertahankan hidupnya. Dia berlari seperti anjing tanpa tuan keluar dari Mount Sword. Tidak mudah baginya untuk bergerak sekarang setelah kehilangannya, tampak seperti manusia fana di kematian-kematian. Tak seorang pun di Mount Sword mencoba berhenti selama pengungsi. Sementara itu, para tetua di aula konferensi masih tidak percaya. Mereka tahu Li Qiye kuat tapi dia kembali mengejutkan mereka. Ascender tingkat ketiga masih merasa seperti serangga di hadapannya. Jia Hui mendorong Li Qiye keluar dari aula sementara yang lain berdiri di sana tampak konyol. Itu berbahaya. Seorang tetua mendapatkan kembali akalnya dan basah kuyup oleh keringat. Mereka saling melirik sambil mengingat bagaimana mereka menyakiti Li Qiye saat itu. Jika Li Qiye tidak menunjukkan belas kasihan, mereka semua beserta Mount Sword akan dilenyapkan. Semuanya, kita perlu berusaha lebih keras untuk memenuhi harapan nenek moyang. Kita tidak bisa mengecewakannya. Wei Zeng menyimpulkan. Kepala sekolah, jangan khawatir, kami akan mengumpulkan lebih banyak keberanian untuk menghadapi apapun demi menghidupkan kembali sekte ini. Beberapa di antaranya dijamin. Wei Zeng mengangguk dan melihat bercak darah di tanah, suruh seseorang membersihkan ini. Saat dia pergi, dia merasakan kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika sekte mereka tidak bisa bangkit di bawah perlindungan Li Qiye, maka sekte tersebut layak menerima nasib apapun yang menantinya. Niat ilahi Li Qiye masih mempertahankan keberadaan mengerikan itu. Pria itu bahkan belum dalam kondisi puncaknya namun kehancurannya sepenuhnya tetap merupakan tugas yang sulit meskipun ada bantuan dari kehendak primordial. Ingatlah bahwa keinginan ini sangat kuat. Nenek moyang tidak dapat menangani kekuatan destruktif mereka dan akan menjadi abu dalam waktu singkat. Namun, keberadaan ini tetap kuat. Tentu saja, Li Qiye juga tidak terburu-buru.
Dia punya banyak waktu untuk menghancurkan orang itu dan mengambil segalanya darinya. Itu akan menjadi panen yang luar biasa. Selain itu, proses ini memberi Li Qiye pemahaman yang lebih mendalam tentang keberadaan ini. Ini hanyalah permulaan. Masa depan penuh tantangan. Banyak monster yang masih mengecilkan penghuni alam yang tak berdaya. Dia perlu mengetahui segalanya tentang musuhnya sebelum pertempuran terakhir agar bisa keluar sebagai pemenang. Di dalam hati daunnya, keberadaannya tidak diam menunggu kematian. Dia melancarkan beberapa perlawanan untuk menghentikannya. Sayangnya, hati Dao dan kehendak primordial Li Qiye terbukti menjadi penjara yang tidak bisa memecahkannya. Hari ini, Li Qiye yang tertidur tiba-tiba terbangun dan memanggil Chen Weizeng. Panggilan tiba-tiba itu mengejutkan Weizeng yang tidak sadar. Dia segera meninggalkan semua urusan dan berlari. Leluhur, saya siap menerima perintah Anda. Weizeng tergeletak di depan Li Qiye. Kami sedang melakukan perjalanan ke kota Gunung Reinkarnasi. Li Qiye memandangnya dan memerintahkan, ke Gunung Reinkarnasi. Weizeng sama sekali tidak mengharapkan ini. Meskipun Gunung Reinkarnasi masih berada dalam sistem iblis abadi, namun jaraknya sangat jauh dari Mount Sword. Bolehkah aku bertanya mengapa kamu harus pergi ke sana? Mungkin saya bisa membantu. Weizeng buru-buru berkata. Li Qiye belum beranjak atau bangkit dari kursi rodanya setelah sekian lama. Weizeng sebenarnya berpikir bahwa tubuh fisik Li Qiye sudah habis dan dia tidak bisa berjalan lagi. Perjalanan menuju Gunung Reinkarnasi jauh dan akan sangat merepotkan. Jika memungkinkan, dia ingin melakukan perjalanan sendiri menggantikan Li Qiye. Hanya untuk melihat. Li Qiye menatap ke kejauhan dengan ekspresi aneh, sepertinya sedang mengingat. Mungkin ada sesuatu yang jauh sedang terjadi. Setelah beberapa saat, dia menarik pandangannya dan berkata, bukan hanya aku, pilihlah 7 murid untuk dibawa. Kehangatan di dalam rumah tidak bisa menghasilkan bunga yang luar biasa. Untuk menjadi pohon yang menghiasi langit, seseorang perlu mengalami hujan dan angin. Ini waktunya bagi mereka untuk melihat besarnya dunia dan berlatih. Tentu saja, akan lebih cepat jika Li Qiye pergi sendiri. Namun, dia ingin memanfaatkan waktu senggang ini untuk melatih murid-murid ini. Dia tidak akan memiliki kesempatan dan waktu setelah menghancurkan keberadaan dalam pikirannya untuk membantu mereka berlatih. Saya mengerti, saya akan segera melaksanakannya. Weizeng menjadi bersemangat dan membungkuk. Dia tahu bahwa leluhurnya adalah seorang guru tertinggi. Ditemani oleh makhluk seperti ini adalah hal terbaik, kesempatan terbaik untuk berlatih. Murid-murid ini beruntung mendapat kesempatan ini. Leluhur, saya khawatir ini akan memakan waktu karena kita tidak memiliki kemampuan untuk pergi ke sana atau sarana untuk memasuki medan perang kuno untuk berlatih. Dia menenangkan diri dan memikirkan hal lain. Mount Sword tidak lagi memiliki batu asli untuk mendukung perjalanan panjang menuju Gunung Reinkarnasi melalui portal Dao mereka. Bepergian melalui dunia yang luas ini juga merupakan pelatihan. Hati Dao juga akan dipol, kata Li Qiye. Saya mengerti, saya akan membuat persiapan. Weizeng membungkuk. Dia pergi untuk memilih murid yang tepat dan mencari tahu logistik untuk perjalanan tersebut. Setelah mengetahui potensi perjalanan ini, tak terkecuali para pemuda, bahkan para sesepuh dan pelindung pun menjadi heboh. Semua orang tahu bahwa mereka yang keluar akan menjadi pilar masa depan Mount Sword. Yang terpenting, mereka cukup beruntung bisa belajar dari leluhurnya sendiri. Hanya satu kata nasihat darinya lebih baik daripada latihan keras selama 1 abad. Begitu saja, para tetua dan pelindung ini menjelajahi kepala sekolah untuk memberikan rekomendasi mereka, berharap murid mereka yang paling baik akan mampu mengikuti leluhur. Namun, Weizeng sengaja berusaha semaksimal mungkin dan hanya mendasarkan pilihannya pada kriteria tertentu. Akhirnya, dia memilih 7 setelah beberapa putaran. Tentu saja, Guo Jiahui adalah orang pertama yang terpilih. Dia mendaki Gunung Ilahi setelah dipilih sebagai orang bijak oleh Li Qiye, tidak ada seorang pun yang lebih berkualitas darinya. Ditambah lagi, dia akan memilihnya karena dia selalu melayani Li Qiye. Yang terpenting, dialah yang membawa kembali. Tindakan ini merupakan kontribusi besar bagi sekte tersebut. Berikutnya adalah Zhao Ziting. Dia juga bukan murid yang paling luar biasa di sekte tersebut, tetapi budidayanya telah meningkat pesat, melampaui banyak rekannya dalam prosesnya. Oleh karena itu, dia memiliki potensi yang tak terbatas selain selalu bersama Li Qiye dan Jiahui.
Dia layak mendapat tempat di daftar tersebut. Yang ketiga adalah kakak pertama mereka, Li Jiankun. Pilihan ini jelas karena ia memiliki talenta dan budidaya terbaik di kalangan generasi muda. Dia juga lebih dewasa dan berhati-hati dengan tindakannya. Tentu saja dia sangat senang dan bersyukur setelah terpilih. Dia ingin membunuh Li Qiye di masa lalu dan pernah menyinggung perasaannya di ruang konferensi. Namun, nenek moyang tidak menyimpan dendam, karena pernah mengajarkannya tentang hukum di masa lalu dan sekarang memilihnya untuk ini. Dia merasa ini adalah tindakan yang benar-benar baik hati. 4 murid yang lebih baik dipilih. Di antara mereka adalah adik perempuan termuda dari sekte tersebut. Semua sangat senang karena mereka telah melihat peningkatan Jiahui setelah diajari oleh leluhur. Mereka sadar akan potensi manfaatnya seumur hidup. Wei Zeng kemudian melapor ke Li Qiye setelah mempersiapkan segalanya. Kelompok itu kemudian meninggalkan Mount Sword menuju Gunung Reinkarnasi. Wei Zeng secara pribadi memimpin dengan kecepatan normal. Para junior sangat bersemangat karena ini adalah perjalanan jauh pertama mereka jauh dari rumah. Terlebih lagi, dengan adanya nenek moyang mereka merasa bahwa segalanya mungkin, langit adalah batasnya, dan bahwa mereka adalah pahlawan yang melakukan perjalanan. Sayangnya kemeriahan tersebut tidak berlangsung lama. Itu adalah hari kedua dan Li Qiye berhenti di dekat sebuah lembah. Pergilah, bunuh jalan masukmu. Jangan repot-repot keluar lagi jika kamu tidak bisa sampai ke sarang ular. Li Qiye menatap ke arah lembah itu sekilas sebelum menutup matanya. Lembah itu cukup besar dengan aura yang tidak menyenangkan. Desisan terdengar dari ular berbisa dengan berbagai ukuran. Tulang juga berserakan di tempat ini. Siapa yang tahu apakah itu milik manusia atau binatang buas? Kelompok tersebut merasakan kulit kepala mereka kesemutan saat melihat pemandangan ini karena ini adalah pertama kalinya mereka menghadapi lokasi berbahaya. Leluhur, lembah ular ini relatif terkenal. Saya rasa mereka bertujuh tidak bisa mengatasinya. Jantung Wei Zeng berdetak kencang. Itu tidak akan menjadi masalah yang sama sekali tetapi ketujuh orang ini tidak dapat mengatasinya. Sayangnya, Li Qiye sepertinya sudah tertidur di kursi rodanya. Kelompok Li Jiankun bertukar pandang dan bergidik. Pada akhirnya, hati Dao Jiahui adalah yang paling kuat dan dia tidak takut sama sekali. Ayo pergi, pertahankan formasi yang baik, jangan terlalu jauh tapi juga jangan terlalu dekat. Dia orang pertama yang masuk. Ayo, jangan kehilangan satu sama lain. Jiankun tidak ingin tertinggal dan diperintahkan. Seekor ular secara alami menerjang ke arah penjajah. Jiahui tidak takut seperti anggota kelompok lainnya. Membunuh mereka, pedangnya menembus ular ini dengan kecepatan kilat. Lebih banyak ular datang dari segala arah. Hancurkan mereka. Li Jiankun meraung dan bergabung dengan adiknya, mulai mengalir darah kemana-mana. Meskipun ular-ular ini relatif tangguh, mereka bukanlah tandingan para pembudidaya yang kuat seperti kelompok tersebut. Tim menghela nafas lega setelah membunuh semua ular tersebut. Ledakan. Perasaan ini tidak berlangsung lama. Seekor ular sebesar naga memenuhi seluruh kedalaman lembah. Ia meremukkan pepohonan yang dilewatinya dan membuat bebatuan beterbangan kemana-mana. Itu menjulang tinggi di hadapan gambar itu seperti gunung. Ular raksasa itu memiliki sisik seperti baju besi dari atas ke bawah. Sebenarnya ada sepasang tangan yang tumbuh di luar tubuhnya, memegang dua kapak. Lidahnya tampak seperti cambuk. Yang termuda di antara mereka, Lu Ruoxi, menjadi pucat dan mundur beberapa langkah. Itu masalah besar. Banyak kelompok yang terintimidasi. Pertahankan formasi, jangan goyah. Li Jiankun berteriak untuk meningkatkan semangat mereka. Aku akan menurunkannya. Jiahui tetap tidak takut dan memulai pertempuran. Dia menusukkan pedangnya ke depan seolah-olah itu adalah ular yang bisa juga. Pergi. Jiankun takut sesuatu akan terjadi padanya jadi dia mengikutinya. Datang. Ziting dan yang lainnya hidrolika maju. Mereka tidak bisa mundur karena target mereka adalah sarang makhluk-makhluk ini. Memperbaiki. Ular itu menjepit kapaknya dengan kasar. Sisiknya sangat kuat. Jiahui dan yang lainnya melakukan kontak langsung tetapi tidak dapat melukai ular itu sama sekali. Ruoxi tidak memiliki pengalaman bertarung yang sebenarnya dan kebetulan terkena pukulan ekornya. Dia sambil terbang muntah darah. Hati-hati, Ziting melompat untuk menangkapnya, membuat dirinya rentan terhadap tebasan yang datang.
Pada saat berbahaya ini, Jia Hui melesat dan menghentikan kapaknya dengan perisai besar. Baik dia maupun perisainya tertiup angin. Dia berguling-guling di tanah cukup lama. Dia stabil posisinya dan menunjukkan keberanian yang besar, menyerang bagian bawah ular itu dari bawah tanpa mempedulikan lukanya sendiri. Pengalaman di Gunung Ilahi benar-benar mengubah dirinya. Gadis ini dulunya pemalu dan terlalu pemalu untuk berbicara. Saat ini, dia selalu memiliki sikap tenang dan tidak takut pada apapun. Dia telah menjadi dewasa dari rasa sakit dan pengalaman mendekati kematian. Gemuruh, serangan bergantian orang ketujuh itu tidak berguna, seperti menghadapi kekalahan. Wei Zeng merasa gelisah sepanjang waktu dan hampir datang membantu. Sayangnya, dia tidak berani mengambil inisiatif tanpa perintah Li Qiye. Bodoh. Li Qiye berkata, jika satu orang tidak bisa menang, maka bekerjalah samalah untuk memaksimalkan hasilnya. Li Jiankun adalah yang terkuat, jadi dia akan menjadi kekuatan utama untuk menghentikan kedua kapak tersebut. Jia Hui, fokuslah pada titik lemahnya untuk memberikan pukulan fatal. Xiu Ling dan Xiu Qi, kalian berdua menyerang dari samping. Sue Hong, serang bagian belakang. Ziting, berperan sebagai pendukung dan menghalangi penghalang. Ruoxi, lingkari dan alihkan perhatiannya. Kelompok yang kalah menemukan semangat setelah menerima instruksi yang jelas dari Li Qiye. Bersiap, lanjutkan lagi. Jiankun menampilkan ke depan dengan perisai dan pedang. Bam, bam, dia langsung menghadapkan kedua sumbu tersebut. Engah, Ziting melepaskan bola api langsung ke kepala ular itu untuk membutakan penglihatannya. Sekarang, kedua bersaudara itu, Xiu Ling dan Xiu Qi, menyerang kedua belah pihak. Sementara itu, Wang Suehong berlari ke belakang makhluk itu dan memukul kepalanya dengan palu. Di saat yang sama, gadis bungsu berlari kemana-mana dan mengeluarkan banyak senjata berbeda. Dia tidak berhenti bergerak untuk menghindari serangan. Pada awalnya, kerja sama tim mereka masih memiliki kekurangan namun seiring berjalannya waktu, mereka mulai memahami satu sama lain dan terbiasa bertarung. Ini membuat alur pertarungan menjadi lebih lancar. Ses! Ular itu berteriak sedih. Jia Hui memanfaatkan kesempatan langka itu dan menembus tubuh monster itu sebelum mundur dengan cepat. Tubuh raksasanya dicambuk maju mundur sebelum jatuh ke tanah seperti pilar. Mengalir ke tanah dan ular itu menjadi kaku. Kita berhasil, kita berhasil. Wang Suehong merayakannya dengan keras dan akhirnya merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Kelompok itu tersenyum dan merasakan pencapaian yang luar biasa. Mereka tidak pernah berani berpikir untuk mengambil tugas berbahaya seperti sebelumnya, tetapi hari ini, mereka berhasil mengalahkan musuh yang kuat. Set, perayaan itu tidak berlangsung lama karena semakin banyak mata hijau yang bersinar jauh di dalam lembah. Bukan waktunya untuk merayakan, Li Qiye berkata dengan dingin. Kelompok itu berkumpul untuk formasi lagi, tidak ada waktu untuk bersantai dan beristirahat. Sama seperti sebelumnya, Jiankun takut tapi tetap tenang. Pergilah sekarang, jangan biarkan mereka menyerang bersama-sama, ayo urus yang terdekat dulu. Jia Hui menambahkan, sekarang, Jiankun adalah kekuatan utama dan harus menjadi garda depan. Dia memimpin kelompok itu lebih jauh ke dalam lembah. Gemuruh, meluncurkan dan dentuman keras terjadi di seluruh lembah. Pohon tumbang di mana-mana, kontes antara 7 manusia dan banyak ular. Jiankun mengambil beban paling berat sebagai garda depan sehingga dia terluka parah. Dia tidak akan mati dan aku bisa menyelamatkan penyembuhannya. Wei Zeng ingin bergabung beberapa kali tetapi Li Qiye berhenti. Wei Zeng tersenyum kecut setelah mendengar ini, menyadari jenis pelatihannya sekarang. Dia hanya bisa berdoa untuk anak-anak saat ini. Pertempuran tidak pernah berhenti di lembah. Kelompok itu telah membunuh beberapa ular raksasa setelah beberapa saat tetapi hampir tersingkir juga. Idiot, biasanya kamu hanya mendapat satu kesempatan. Lewatkan saja dan temanmu akan mati. Li Qiye sesekali mengkritik kelompok tersebut, selalu mengeluarkan darah pada tusukan pertama dengan lidahnya yang tajam. Bahkan Jia Hui pun tidak luput setelah melakukan kesalahan. Wei Zeng akhirnya melihat metode pengajarannya yang tanpa ampun. Biasanya, dia merasa leluhur tertinggi masih sangat toleran terhadap juniornya. Saat ini, hal ini tidak lagi terjadi. Nenek moyangnya brutal dan tidak menahan apapun. 10 hari yang mengerikan telah berlalu di lembah. Para murid nyaris tidak bisa bertahan hidup dan setiap kali mereka melakukan kesalahan, mereka langsung dihukum.
Mereka juga mundur beberapa kali agar tetap hidup. Setelah istirahat yang cukup, mereka akan kembali lagi meskipun memiliki peluang yang tidak menguntungkan. Tim kerja mereka menjadi jauh lebih baik, begitu pula keberanian dan rasa solidaritas mereka. Belakangan, Li Qiye jarang perlu memberi instruksi kepada mereka. Mereka tiba-tiba bisa menyadari kesalahan mereka sendiri dan memperbaikinya. Latihan tanpa ampun juga meningkatkan kecepatan dan waktu reaksi mereka. Pada hari itu, Raja Ular berteriak dan jatuh ke kelompoknya. Kita berhasil. Mereka berhasil sampai ke sarang setelah membunuh ular-ular di lembah ini dan mulai merayakannya. Setelah kelompok itu pulih, Li Qiye membuka matanya dan berkata, ini hanyalah awal dari perjalanan panjang, kumpulkan barang-barangmu, saatnya berangkat. Kelompok itu merasa kedinginan tetapi tetap mengikuti perintahnya dengan tergesa-gesa. 2 hari kemudian, Li Qiye berhenti lagi dan melemparkan mereka ke dalam jurang. Kabut akan mempermainkan pikiranmu. Ini adalah ujian untuk hati Dao Anda. Jangan jadi gila di bawah sana sekarang, kata Li Qiye. Kelompok di bawah melihat sekeliling dan tidak melihat apapun selain kegelapan. Mereka menjadi gugup, mengira ini adalah neraka. Tenanglah, jangan berpisah dan teruslah saling mengingatkan. Jia Hui punya pengalaman dengan hal ini dan lembut. Mereka disiksa selama lebih dari 10 hari di sana. Hati Dao Jia Hui cukup kuat untuk dia keluarkan lebih cepat. Namun, dia tetap bertahan untuk membantu teman-temannya. Kelompok itu akhirnya berhasil keluar. Saat mereka menuju Gunung Reinkarnasi, Li Qiye memanfaatkan semua lokasi berbahaya di sepanjang jalan. Dia tidak akan membiarkan mereka keluar tanpa melewati konferensi. Pada awalnya, kelompok tersebut takut dengan cobaan ini. Seiring berjalannya waktu, mereka menjadi terbiasa dengan ketangguhan dan berkembang pesat. Tidak hanya dalam terpana tetapi juga kerja sama tim, persahabatan, dan pengalaman terjadi. 7 orang itu tidak meninggalkan satu sama lain selama peristiwa paling berbahaya. Jenis pelatihan ini tidak mudah didapat dengan berlama-lama di sekte. Itu sebabnya perjalanan yang sulit ini diperlukan. Wei Zheng senang melihat ini. Dia yakin ke-7 orang ini akan menjadi pilar Mongsword di masa depan. Latihan dan pertarungan sengit tidak berhenti di sepanjang perjalanan. Ke-7 orang tersebut terus tumbuh dan menjadi dewasa dengan tim kerja dan solidaritas yang lebih baik berkat kesulitan yang alami mereka. Pada awalnya, Li Qiye mengujinya tanpa henti namun frekuensinya menurun di kemudian hari. Ini menjadi lebih seperti tur menjelajah. Mereka semakin dekat ke kota Gunung Reinkarnasi dan bertemu lebih banyak orang selama perjalanan. Beberapa berasal dari sistem iblis abadi tetapi ada juga orang luar, bahkan anggota dari ras non-manusia. Hal ini memperluas wawasan kelompok. Ini adalah pertama kalinya mereka melakukan perjalanan jauh. Mereka melihat banyak hal aneh dan sekelompok orang yang beragam. Hari ini, hujan deras datang tanpa peringatan. Tentu saja, bahkan badai pun tidak menjadi masalah bagi para pembudidaya. Namun, mereka tidak ingin Li Qiye yang duduk di kursi rodanya basah. Untungnya, ada sebuah paviliun di pinggir jalan sehingga Wei Zheng menyuruh rombongan itu untuk masuk. Hujan tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti, sepertinya akan berlangsung sepanjang hari. Saat kelompok tersebut bertanya-tanya untuk terus melanjutkan perjalanan daripada membuang-buang waktu di sini, orang lain masuk untuk menghindari hujan. Dia membawa payung yang terbuat dari kertas minyak dan tidak terburu-buru sama sekali. Dia tampak cukup tua tetapi masih bersemangat. Langkahnya stabil, menunjukkan kekokohannya. Dia mengenakan jubah kuno yang dibuat dengan indah dan dijaga kebersihannya. Dia jelas berasal dari kalangan kaya atau bangsawan. Dia tidak memiliki aura seorang kenalan atau energi sejati apapun, lebih seperti manusia fana yang berasal dari keturunan-keturunan terpelajar, mungkin guru privat di desa atau akademisi. Tidaklah aneh baginya untuk berada di sini dan para pemuda berpikir hanya seorang lelaki tua biasa yang melarikan diri dari hujan. Namun, Wei Zheng jauh lebih berpengetahuan. Ia memperhatikan bahwa hujan deras dan lumpur sama sekali tidak menodai sepatu kain lelaki tua itu. Ini adalah pemahaman bahwa lelaki tua itu adalah seorang guru yang hebat. Dia menularkan mata pada pemuda itu dan memberi isyarat agar mereka memberi tempat pada lelaki tua itu. Kakek, ayo duduk di sini. Li Jiankun meninggalkan tempatnya sementara lelaki tua itu meletakkan payungnya. Ah, jarang sekali melihat pemuda yang begitu sopan saat ini. Orang tua itu tertawa dan duduk.
Wei Zeng menahan napas, berpikir bahwa ini hanyalah suatu kebetulan dan tidak berani mengorek lebih jauh. Pemuda ini adalah talenta sejati, talenta sejati. Mata lelaki tua itu bersinggungan pada Li Qiye saat dia memuji. Jian Kun dan yang lainnya menjadi bingung. Mereka secara alami mengetahui betapa luar biasa nenek moyang mereka. Namun, penampilan saat ini sama sekali tidak terlihat mengesankan. Penonton yang tidak sadar akan mengira dia hanya seorang cacat. Itu sebabnya mereka menganggap pujian itu sangat membingungkan. Di sisi lain, Wei Zeng takut akan masalah karena lelaki tua ini jelas-jelas datang demi leluhurnya. Sayangnya, Li Qiye sepertinya tertidur selamanya dan tidak mendengarkan lelaki tua itu. Saya telah mempelajari Trinitas dan meramal sejak muda, saya dapat melihat bahwa Anda memiliki penampilan yang luar biasa. Orang tua itu tidak setuju dengan tidak memberikan tanggapan. Kakek, nenek-nenek kami tertidur dan tidak dapat mendengarmu, kata Ruoxi yang muda dan baik hati kepada lelaki tua itu. Tidak apa-apa, kita hanya ngobrol saja. Saya yakin pemuda itu dapat mendengar saya. Lelaki tua itu menampilkan senyuman ramah. Ruoxi ingin mengatakan sesuatu yang lain tetapi ditarik ke samping oleh Wei Zeng. Dia bingung dan melihat kepala sekolah membujuknya dan menyuruhnya untuk tidak berbicara. Saya dapat melihat bahwa Anda ditakdirkan untuk mendapatkan kekayaan dan kebesaran. Orang tua itu berbicara seolah-olah dia sedang berbicara dengan seorang teman lama yang sudah lama tidak dia temui, tidak peduli apakah Li Qiye benar-benar mendengarkan atau tidak. Menurutku, kamu juga akan hidup lama di masa depan. Begitu banyak tanda keberuntungan yang digabungkan. Seseorang dengan penampilanmu akan memiliki banyak keturunan yang hidup dalam kemewahan. Orang tua itu tertawa. Wei Zeng tidak bisa tetap tenang. Orang tua itu jelas datang untuk nenek moyang mereka. Siapa yang tahu apakah pertemuan ini karena niat jahat atau niat baik? Ruoxi tidak melihat ada yang salah, mengira lelaki tua itu kesepian dan ingin seseorang secara keseluruhan. Ngomong-ngomong soal umur panjang dan punya banyak keturunan, anak muda, gadis kecil kami bernasib sama kamu. Orang tua itu berkata, mengapa saya tidak membaca telapak tangan Anda untuk melihat apakah Anda dan gadis kecil itu cocok, bagaimana? Dia memandang Li Qiye dan tidak melihat penjelasannya. Jadi, aku menganggapnya begitu. Baiklah, aku akan memeriksanya. Orang tua itu tertawa dan meraih tangan Li Qiye. Wei Zeng hampir ikut terlibat tetapi berhasil menahan diri. Apalagi Jian Kun menyadari bahwa lelaki tua itu aneh pada saat ini. Sisanya menjadi gelisah saat lelaki tua itu menyentuh Li Qiye. Lelaki tua itu mengabaikan ketegangan itu dan menatap telapak tangan Li Qiye. Selanjutnya, dia mengeluarkan kacamata yang dimaksudkan untuk meringankan rabun jauh dari kantongnya sebelum melanjutkan. Jadi bagaimana telapak tangan nenek-nenek moyang kita? Ruoxi yang lugu memperhatikan dengan penuh rasa ingin tahu sambil meletakkan dagunya di kedua tangan. Wei Zeng tidak tahu harus tertawa atau menangis. Gadis kecil ini terlalu naif untuk mengetahui ada yang aneh pada lelaki tua itu. Luar biasa, sungguh luar biasa. Orang tua itu melepas kacamatanya dan menghela nafas secara emosional. Apa maksudmu? Ruoxi sama penasarannya dengan bayi. Telapak tangannya menunjukkan bahwa dia pasangan yang cocok untuk gadis kecil kami. Mereka dimaksudkan untuk menjadi suami dan istri, pasangan yang diciptakan di surga dan dikukuhkan oleh bumi. Lelaki tua itu tersenyum lebar. Kedengarannya agak berlebihan. Dia merasa itu sulit dipercaya. Orang tua itu berkata dengan gembira, tetapi itu memang benar. Anak muda, sepertinya kamu cocok untuk gadis kecil kami, jadi bagaimana? Saya yakin Anda akan menyukainya dan dia juga akan menyukai Anda. Kakek, aku khawatir ada kesalahpahaman. Nenek moyang kita adalah guru yang hebat. Ruoxi dengan senang hati mengokohkan kepalanya dan berkata sebelum ditarik kembali oleh Wei Zeng lagi. Lelaki tua itu berdeham dan melanjutkan, gadis kecil kami, dia selalu sombong. Meski dia tidak bergairah seperti itu, saya bisa melihat standarnya yang tinggi, tidak menaruh perhatian pada pria manapun, apalagi menyukainya. Dia sudah tidak muda lagi tapi tidak punya waktu untuk mencari suami yang baik. Sekarang, kita mempunyai kesempatan sempurna, anak muda. Menurutku kalian berdua cocok satu sama lain, jadi ayo lakukan. Itu akan memuaskan keinginan lelaki tua ini untuk bisa menggendong bayi kecil yang lucu nanti. Ia tersenyum dan menamparkan pahanya,
terlihat sangat bahagia sambil membayangkan bayi lucu nantinya. Kakek, nenek-nenek moyang kita juga pilih-pilih, tidak sembarang orang cocok untuknya. Ruoxi tetap menambahkan meski dipaksa ke samping. Wei Zeng tidak menghentikan kali ini dan hanya tersenyum kecut. Itu membuat pertandingan lebih menjadi baik. Gadis kecil kami pasti cocok untuknya. Orang tua itu menjadi serius. Saya tidak berani berkomentar tentang hal-hal lain, tetapi dia cantik peri dengan ciri-ciri sempurna, pasti layak disebut paling cantik. Mengenai bakat alaminya, dia cerdas, dan bijaksana. Lelaki tua itu tidak menahan diri untuk memuji seolah-olah dia adalah wanita paling tak tertandingi di dunia dan nya bisa ditemukan di atas. Benar-benar, Ruoxi merasa skeptis mendengarnya. Tentu saja, lelaki tua itu berkata dengan serius, saat gadis kecil kita muncul, semua orang akan mulai merasa tidak mampu dan sepenuhnya dibayangi. Jika istrimu benar-benar cantik dan pintar, aku yakin dia punya banyak pelamar dan bisa memilih salah satu dari mereka. Mengapa kamu ingin menjodohkannya dengan leluhur kita? Tanya Sioxi. Kamu tidak mengerti. Orang tua itu dengan sabar berkata, orang biasa tidak layak untuk gadis kecil kita. Apalagi orang-orang jenius dan berbakat pun diabaikan olehnya karena mereka bukan tandingannya. Ditambah lagi, lamaran pernikahan ini adalah soal takdir. Saya dapat melihat bahwa keduanya terhubung oleh surga. Tetapi leluhur kami dan istrimu bahkan belum pernah bertemu satu sama lain, bagaimana kamu bisa begitu yakin? Lanjut Sioyo, itulah mengapa ramalan nasib itu ajaib. Saya tahu hanya dari melihat telapak tangan mereka dan mengetahui bahwa mereka ditakdirkan untuk menjadi suami dan istri. Lelaki tua itu berkata, saya tidak pernah salah sebelumnya, ya, mereka ditakdirkan untuk bersama. Sungguh ajaib, kakek, lihat milikku juga. Dia mengulurkan tangan ke depan. Orang tua itu tidak tahan dan hanya melihat sekilas sebelum menggelengkan kepalanya, meramal nasib juga didasarkan pada takdir. Tanpa hubungan ini, membaca masa depan secara paksa berarti membocorkan amanat surga, saya tidak bisa melakukan itu. Pelit, gumam Ruoxi, tapi ini benar-benar takdir, ia jatuh begitu saja ke pangkuanmu tanpa perlu mencarinya. Jika kamu tidak setuju, anak muda, maka lamaran pernikahan ini telah diselesaikan. Orang tua itu mengalihkan perhatiannya kembali ke Li Qiye. Kelompok itu tidak tahu harus berbuat apa. Lamaran ini terbilang aneh karena kedua pihak utama belum pernah bertemu. Aku akan menganggap diammu sebagai jawaban ya. Orang tua itu tertawa, kalau begitu, itu kesepakatan. Datanglah ke klan kami ketika Anda punya waktu nanti dan lamar. Tuan, ini tidak akan berhasil. Nenek moyang kita telah menyegel keenam inderanya dan tidak dapat mendengar apapun. Bukannya dia setuju denganmu, tapi dia tidak bisa mendengarkanmu. Wei Zeng tidak punya pilihan selain menghentikan lelaki tua itu melakukan segala sesuatunya secara tiba-tiba. Tidak apa-apa, keputusan sudah diambil. Pernikahan ini akan menjadi peristiwa terbesar generasi ini. Orang-orang akan menyanyikan lagu tentang mereka, kata lelaki tua itu dengan gembira. Oleh karena itu, dia mencari di saku dadanya dan mengeluarkan sesuatu, liontin giok yang memancarkan gumpalan cahaya hijau. Rupanya seperti dunia hijau, tidak terbuat dari sebagian batu giok tetapi dimurnikan dari danau dengan air hijau, sehingga menimbulkan gelombang cahaya. Liontin itu juga memiliki pola yang rumit sehingga tidak ada kata yang dapat menguraikannya karena liontinnya tidak lengkap. Ini hanya setengah dari keseluruhannya. Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa itu adalah harta karun yang luar biasa. Pemiliknya haruslah orang yang sangat kaya atau orang penting. Hehe, ini lambang pernikahan. Orang tua itu tertawa, gadis kecil kami memiliki separuh lainnya. Satukan semuanya untuk menjadi bagian yang sempurna lagi. Anak muda, bawalah ini ketika kamu datang untuk melamar. Oleh karena itu, dia mengalungkan liontin yang belum lengkap itu ke leher Li Qiye. Tuan, sudah terlambat bagi Wei Zeng untuk menghentikan orang tua itu. Oke, aku sudah menyelesaikan salah satu keinginanku, saatnya berangkat. Orang tua itu tampak sangat puas dan mengeluarkan payungnya. Anak muda, ayo segera melamar, jangan buat si kecil menunggu terlalu lama. Dia menambahkan sebelum meninggalkan paviliun. Kelompok itu menjadi setuju. Pernikahan mungkin adalah hal terpenting bagi seorang gadis. Senior mereka selalu menanggapinya dengan sangat serius tetapi lelaki tua ini melakukannya dengan cara yang sepele. Mereka belum dapat memenuhi hal ini.
Dia telah membuat keputusan ini dan bahkan meninggalkan simbol pernikahan. Ini aneh baik di dunia fana maupun dunia petas. Tuan, Wei Zeng menenangkan diri dan keluar berlari tetapi lelaki tua itu tidak ditemukan. Dia tidak ada di sana. Kelompok Jian Kun juga berlari keluar tetapi menyalakannya kosong. Mereka dengan jelas melihat berjalan keluar sebelumnya tetapi dia menghilang dari pandangan dalam hitungan detik. Jangan bilang kita baru saja melihat hantu, teriak Ruoxi yang naif dengan ngeri. Mereka telah membunuh begitu banyak monster dalam beberapa hari terakhir, tapi dia masih muda. Sesuatu yang mengerikan seperti hantu masih membuatnya takut. Tidak, Ziting merasa merinding setelah mendengar ini juga. Hantu tidak ada. Yang disebut hantu hanyalah monster yang bermain-main. Kami sebenarnya baru saja bertemu dengan seorang master. Wei Zeng menghela nafas dan menghela napas. Apa yang harus kita lakukan, guru sekolah? Jia Hui melihat liontin itu dan bertanya. Aku tidak tahu. Wei Zeng sakit kepala. Nenek moyang mereka tiba-tiba mendapat pertunangan entah dari mana. Parahnya, mereka menjadi saksi atas usulan ini. Hei, hujannya sudah berhenti. Jian Kun memperhatikan. Itu suatu kebetulan. Hujan deras berhenti tepat setelah lelaki tua itu pergi. Ayo pergi. Wei Zeng tidak punya pilihan selain menunggu Li Qiye bangun dan mengatasi masalah ini. Itu di luar posisinya. Dia tahu bahwa lelaki tua itu adalah master sejati dan dia tidak bisa menghentikannya. Amitabha, nyanyian Buddha terdengar tepat ketika rombongan hendak melanjutkan perjalanan. Seorang biksu muncul di pintu masuk paviliun dan menghentikan mereka. Kasayanya kehilangan warna karena terlalu sering dicuci dan menjadi putih dalam proses. Namun, tetap rapi seolah dia baru keluar dari pintu. Mungkin dia fokus untuk menjaga penampilan tetap bersih dan pantas. Sulit untuk mengetahui usia biksu itu. Sorotan yang bersemangat akan menghalangi orang untuk menyebut tua. Itu milik seseorang yang berusia sekitar 20 tahun. Namun, menyebut muda tidaklah tepat karena mahkotanya berwarna putih. Waktu telah meninggalkan bekas di kulitnya seolah-olah dia telah mengalami banyak hujan dan angin. Dia menghalangi mereka dan tampak seperti seorang biksu pengembara. Menguasai. Wei Zeng tidak ingin mendapat masalah dan mengatupkan kedua telapak tangannya untuk menyambut biksu itu. Dia kemudian berdiri di samping sehingga pria itu bisa masuk ke paviliun. Amitabha, biksu itu membalas salamnya dan berkata, "Dermawan, maukah Anda menjalin hubungan positif dengan saya?" Wei Zeng terkejut mendengarnya. Dia mengeluarkan benda perak dari dadanya dan menyerahkannya kepada biksu itu. "Guru, saya sedang terburu-buru dan tidak menyiapkan persembahan Buddha yang cukup, ini sedikit untuk membeli beberapa dupa, mohon diterima." Biksu itu tidak menerima persembahan tersebut dan tetap mempertahankan pose yang sama. Pandangan sekilas pada Li Qiye, saya terhubung oleh takdir dengan dermawan ini, jadi di sini saya ingin membangun ikatan karma positif. Ekspresi Wei Zeng berubah lagi, mengira biksu ini datang ke sini khusus untuk leluhur mereka juga. Tuan, Anda bercanda, nenek moyang kami belum pernah meninggalkan tempat kami. Sebelumnya, Wei Zeng tertawa canggung dan berkata, kakek itu tadi mengatakan bahwa putri mereka dipertemukan oleh takdir dengan nenek moyang kita juga. Jangan bilang klanmu juga memiliki anak perempuan pada usia yang tepat untuk menikah. Di sisi lain, Ruoxi menjadi muda penasaran. Ahem, Wei Zeng berdeham untuk menyuruh gadis lugu itu berhenti. Sementara yang lain ingin tertawa namun harus menahan diri. Amitabha, biksu itu tidak menjadi marah dan berkata, saya sendirian dan tidak mempunyai anak perempuan, tetapi jika dermawan mengikuti saya, dia dapat memilih salah satu dari 3.000 wanita cantik dari kerajaan kuno saya. Benarkah? Kerajaan kunomu memiliki banyak keindahan yang luar biasa. Ketertarikan Ruoxi terguncang. Para beku tidak berbohong. Beku itu berkata dengan sungguh-sungguh, kerajaan kuno saya memiliki miliaran warga dan jutaan petani. Para putri dan orang suci di sana semuanya bermartabat kerajaan. Menawarkan seorang seberuntung ini, Ruoxi menutup kepalanya dan mengutarakan leluhurnya. Ini terlalu sulit dipercaya, satu demi satu orang datang untuk mempersembahkan keindahan leluhur. Bagaimana seseorang bisa mendapatkan keberuntungan romantis seperti itu? Ini hampir seperti kue gratis yang jatuh dari langit atau fantasi. Para pemuda lainnya saling melirik dengan takjub juga. Hanya Wei Zeng yang memiliki ekspresi sedih, menyadari sepenuhnya bahwa kue ini sama sekali tidak gratis.
Tuan, sejak kapan kamu menjadi mak comblang? Sebuah suara sejelas Oriole mengganggu konservasi mereka. Kelompok itu menoleh dan melihat gadis lain berdiri di dekat pintu masuk, tidak ada yang memperhatikan ketika dia sampai di sana seolah-olah dia sudah berada di sana sepanjang waktu, hanya saja tidak ada yang bisa melihatnya sebelumnya. Gaun birunya longgar dan menyembunyikan sosoknya dengan baik. Tentu saja, orang masih bisa melihat samar-samar sosoknya yang luar biasa. Dia juga mengenakan topi besar dengan kerudung sutra. Kerudung biru panjang ini menutupi wajah dan bagian atas tubuhnya. Itu memberi kesan bahwa dia adalah bunga misterius yang tersembunyi di balik kabut, tidak ada yang bisa melihatnya dengan jelas. Penampilannya tentu saja mengejutkan kelompok tersebut. Wei Zheng semakin mengutuk peruntungannya. Ini adalah orang ketiga yang datang dengan niat yang tidak diketahui. Amitabha, biksu itu langsung menyapa gadis itu dan berkata, "Saya tidak yakin bagaimana cara memanggilmu dengan benar. Apakah itu kakak senior atau bibi bela diri?" Kelompok ini menganggap hal ini mengejutkan. Dapat dilihat bahwa biksu tersebut relatif tua tetapi gadis tersebut tampaknya memiliki status yang lebih tinggi darinya. Rupanya ini adalah pertemuan pertama mereka. "Tidak, kakak senior, aku sudah lama mendengar kesukaanmu." Gadis berbaju biru bersandar ke belakang dan berkata, "Saya tidak berpikir saya akan cukup beruntung untuk bertemu dengan Anda segera setelah meninggalkan sekte." "Senang bertemu denganmu, kakak muda." Biksu itu bertanya, "Apakah nenek moyang baik-baik saja? Saya khawatir saya tidak bisa mengutarakannya." Gadis itu menggelengkan kepalanya. "Amitabha." Biksu itu melakukan upacara penghormatan penuh ke arah tertentu sebelum berbicara lagi, "Saya tidak bisa datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada leluhur, mohon sampaikan salam saya nanti. Dia dan aku terhubung oleh takdir." Gadis itu mengangguk sebelum melihat ke arah Li Qiye dan berkata, "Meskipun seseorang tidak dapat melihat wajahnya, mereka dapat melihat matanya yang indah yang diatur bintang melalui tabir." Kelompok itu tidak tahu harus berkata apa. Kedengarannya seolah-olah semua orang di dunia ini terhubung dengan nenek moyang mereka. "Kamu ingin menikah dengan nenek moyang kita juga?" Ruoshi tidak mau bertanya. "Tidak, aku akan tetap dekat dan mengawasinya," jawab gadis itu. "Amitabha." Beku itu segera berpikir, "Saudari muda, apakah ini idemu atau ide nenek moyang?" "Kakak senior, nenek-nenek tidak membicarakan masalah ini. Alasan saya keluar ke dunia sekuler adalah untuk menjaga rangkaian karma yang mengikat saya dan dia bersama-sama. Jadi, baguslah kalau itu bukan kehendak leluhur." Biksu itu berkata, "Saya khawatir kita mempunyai pandangan yang berbeda. Saya harus melewatinya untuk menyelesaikan dan menyelamatkan semua orang." "Kamu pikir dia adalah penyelamatmu, kakak senior?" Gadis itu memandang ke arah biksu itu dan bertanya, "Amitabha, hanya ada Buddha dan kesejahteraan semua orang di hati saya. Saya harus melakukan sesuatu untuk menghentikan agar tidak terjerumus ke jalan jahat dan menyebabkan kehancuran di mana-mana." Biksu itu mengguncang. Percakapan ini benar-benar membingungkan kelompok tersebut. Mengapa jalan jahat tiba-tiba muncul? Ya, pandangan kami mengenai hal ini memang bertolak belakang. Gadis itu tidak setuju, perubahan surga menandakan adanya monster. Akan ada seseorang yang akan meratakan berbagai potensi buruk. Saya percaya orang ini adalah dia, seseorang yang dapat mengubah masa depan. Perubahan pertanda menandakan monster. Wei Zheng mendekat pada dirinya sendiri. Dia pernah mendengar ungkapan ini sebelumnya karena sangat populer beberapa tahun yang lalu. "Adik junior, pembacaan nasibmu sangat bagus." Biksu itu berkata, "Namun, Anda datang ke dunia ini dengan perspektif optimis. Bukalah pemandangan surgawimu dan mungkin kamu akan melihat kehadiran kejahatan. Saya mungkin memasuki dunia biasa tetapi saya masih terputus, tidak seperti Anda yang terjebak tetapi ingin pergi. Dan tidak, saya tidak memiliki perspektif optimis. Saya benar-benar membaca semua orang sambil menjaga tingkat kewaspadaan tertinggi." Gadis itu menghiburnya sambil menatap Li Qiye. "Saya telah membuka pemandangan surga saya dan melihat kehadiran jahat dalam dirinya. Itu bukan karena dia jahat, hanya ada sesuatu yang jahat yang tertidur di sana. Era telah dimulai dan sudah ada secara keseluruhan dengan dia. Ada tanda-tanda dia mampu mengatasi situasi yang tidak menyenangkan ini." Gadis itu berhenti sebentar dan melanjutkan, "Lalu apa rencanamu? Anda ingin tetap tinggal dan melindunginya, tidak membiarkan kejahatan yang tidak aktif mengambil alih?"
Biksu itu bertanya, "Bagaimana kabarmu, kakak senior?" Gadis itu menjawab dengan sebuah pertanyaan. Bersambung.